Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah taala berikan kita kesempatan untuk membahas firman-firman-Nya, mengkaji hadis-hadis Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan menuntut ilmu ini terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak lepas doa beliau yang berbunyi Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingin diberikan ilmu oleh Allah taala, mengenal tentang Allah taala, mengenal tentang apa hak-hak yang seharusnya ditunaikan seorang hamba yang sudah diberikan limpahan rezeki dan anugerah dari Allah Ta'ala ini. Maka mudah-mudahan kita diberi kesempatan terus untuk belajar. Tentu ini kenikmatan yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada banyak makhluknya. Ya, bukan berarti waktunya tidak ada, bukan berarti waktunya tidak cukup, bukan berarti mereka tidak mampu, tapi memang Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan itu kepada mereka. Maka kita diberikan kesempatan ini, hal pertama yang paling kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetap diberikan kesempatan ini di antara waktu-waktu kesibukan kita, di antara sela-sela kehidupan kita dalam menjalani kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Di antaranya kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala setelah diberikan ilmu ini, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pula taufik untuk bisa mengamalkannya. Lalu setelah itu Allah Ta'ala juga berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengajarkannya kepada orang lain, sehingga bisa menjadi amal jariah bagi kita di kemudian hari. Dan semoga Allah Ta'ala terima setiap amal kebaikan kita, sehingga benar-benar menjadi pemberat timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih akan melanjutkan tentang penyakit hati yang kedua, yaitu syirik kecil, ya. Syirik kecil, di mana sebelumnya kita sudah bahas bagian pertama dari syirik kecil ini, yang jika pelakunya terjatuh dalam perbuatan tersebut, itu maka benar-benar dia tidak diterima amal ibadahnya. Jadi terkategorikan sebagai kita istilahkan kemarin riya mahad, ya, riya yang benar-benar utuh, ya, atau murni dia memang dalam beramalnya itu mengharapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita masuk ke yang kedua, disebut dengan riya usyirk, ya. Riya yang seorang itu dalam beramalnya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, dalam beramalnya mengharapkan ridha Allah Ta'ala, namun di pertengahan jalan muncul godaan. Ya, di pertengahan jalan muncul ingin dipuji, muncul ingin dilihat oleh orang lain, muncul ingin diketahui oleh orang lain. Nah, inilah yang bagaimana kita bisa juga menghindari perbuatan yang seperti ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di awal yang perlu kita ketahui, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, barang siapa yang nanti ingin diberikan keutamaan melihat langsung kepada Rabb-nya, maka yang harus dia lakukan adalah falya'mal 'amalan shalihan, dia harus beramal saleh. Lalu tidak sampai di situ saja,
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala terhadap satu apapun. Maka tuntutannya pada kita adalah memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Ta'ala. Dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Itu tuntutannya yang utama. Harus benar-benar menjaga niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala dari awal sampai akhir. Jika itu sholat, maka sejak dia mengucapkan takbirnya, takbiratul ihramnya, sampai dia salam, harus pertahankan selama sholat itu benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Jika dia ingin bersedekah, maka sejak dari awal dia ingin meletakkan sedekahnya sampai tunai dilaksanakan sedekah tersebut, dia harus pertahankan itu hanya untuk Allah Ta'ala. Jika ia ingin membaca Al-Quran, maka sejak mulai ta'awudz pertama dia ucapkan sampai dia selesai membaca Al-Quran, dia harus pertahankan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuntutan yang diminta dari kita. Itu tuntutan yang seharusnya seorang hamba lakukan dalam semua peribadahannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, dan ini terkategorikan sebagai hadis qudsi, yang artinya apa? Secara maknanya dari Allah Taala, namun penyampaiannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Saya adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang beramal, ya, siapa yang beramal lalu dia menyekutukanku di sana, apakah sejak awal ataupun di pertengahan atau di endingnya, maka apa kata Allah Ta'ala? Taraktuhu wa syirkahu, saya akan tinggalkan. Amalan itu jadi sia-sia ya ikhwah. Amalan itu jadi tidak ada gunanya kita lakukan. Inilah nanti yang muncul orang-orang ketika dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwasanya amalannya sudah besar, merasa bahwasanya yang dia lakukan itu adalah perkara-perkara yang memberatkan timbangan kebaikannya nanti di sisi Allah Ta'ala. Namun ternyata saat ditampakkan amal itu, saat diwujudkan amal itu, diletakkan di timbangannya, tidak ada bobotnya. Tidak ada bobotnya. Benar itu tertuliskan dia berbuat ibadah, sholat misalnya, zakat misalnya, sedekah misalnya, benar itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaikan kapas, ya, bagaikan angin, nggak ada bobotnya sama sekali. Nah, ini salah satunya kenapa? Karena dia tidak memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahaya, benar, sangat berbahaya sekali. Bahkan orang bisa tertipu gara-gara penyakit ini. Ya kan? Ini penyakit atau virus yang menyusup ke hati manusia sangat halus sekali. Ya, makanya syirik ini, syirik asghar ini, riya ini adalah salah satu perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Karena begitu halus masuknya. Orang bisa tidak terasa sudah melakukan kesyirikan itu. Sudah melakukan syirik kecil itu. Ya, sangat terselubung. Kita melaksanakan sholat dari awal ikhlas, mendengarkan suara azan, terdetak hati ingin mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di jalan pun masih bertahan dengan itu niatnya. Begitu sampai di masjid, kena rakaat kedua misalnya, ada teman datang, berdiri di sebelah, kenal kita. Hati langsung berbalik, waduh ini teman. Kemarin belajar ngajinya sama saya yang ngajak dia ngaji kemarin. Maka saya harus contohkan sholat yang baik kepada dia. Gini caranya, gini sujudnya, gini rukuknya. Ya. Jadi dia sudah beribadahnya itu ingin dilihat oleh teman di sebelahnya. Hancur. Hancur ya ikhwah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya kan? Walaupun terkadang sepertinya ikhlas. Ibarat orang misalnya ingin berinfak. Dari rumah meniatkan, sudah bawa nih segepok uang misalnya, mau diinfakkan untuk pembangunan masjid. Ya, untuk pembebasan lahan masjid. Udah dibawa nih segepok uang. Mau diserahkan kepada panitia. Dari rumah ikhlas. Sampai berjumpa panitia juga ikhlas. Namun diselubungin, dimasukin oleh iblis. Kamu, coba tontonkan amalmu ini. Tontonkan sedekahmu ini.
Mana tahu bisa memotivasi orang. Mungkin itu talbisnya, mungkin ya. Walaupun itu boleh. Ini mungkin bisa memotivasi orang. Namun siapa tahu ternyata dipuji, pengen dipuji. Wah iya. Biar tahu orang. Sangat halus sekali masuknya. Biar tahu orang, biar dipuji orang. Nah ini hati-hati ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bukan berarti tidak boleh kita beramal itu dilihat orang lain. Ya kan? Dalam rangka ingin memotivasi orang lain itu boleh. Itu hal yang dibolehkan. Bahkan itu bagian seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyontohkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala dari kebaikan itu dan dia mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Ya, dia dapat pahala dari mencontohkan orang lain, tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Ibadah yang dilakukan secara tersembunyi itu lebih bisa menjaga keikhlasan dibandingkan ibadah yang tertampakkan oleh orang lain. Ya, ini tidak pandang apakah ibadah itu levelnya ibadah yang menurut kita pahalanya besar ataupun pahala yang menurut kita pahalanya biasa-biasa saja. Tetap sana bisa dimasuki, diselubungi oleh virus syirik ini. Maka begitu halus sekali masuknya ke dalam hati manusia. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita tempa terus kepada diri kita. Bahwa memperbaiki terus mengecek niat itu hal yang PR yang tidak bisa lepas panjang hayat. Bahkan sekelas para ulama sendiri ya mengatakan bahwasanya ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Tidak ada satu hal yang paling susah untuk aku perbaiki dibandingkan niatku. Sekelas ulama, ya kan? Sekelas ulama mereka mengatakan hal yang seperti itu, apalagi kita gitu kan. Ya, siapalah kita? Lalu kita merasa bahwa amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Justru terkadang orang-orang yang mengaku-ngaku ikhlas bisa dipertanyakan ikhlasnya. Gitu. Dia merasa saya ikhlas kok. Udah saya kasih ini ambil aja ikhlas kok gitu, ikhlas. Jangan-jangan Anda mengaku sebagai orang yang ikhlas, justru Anda sudah kena penyakit syirik itu sendiri. Nah, ini karena itu halnya sangat terselubung ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang hanya dirinya dan tentunya Allah Ta'ala yang utama mengetahui hal itu. Maka sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Ta'ala dan ternyata amalan-amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, maka mending dari sekarang setiap kali beramal terus motivasi diri untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul kita pertanyaan tentang bagaimana caranya biar ikhlas gitu. Atau apa sebabnya riya itu bisa muncul? Kenapa kita muncul ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dibicarakan oleh orang lain? Kenapa hal ini bisa muncul? Di dalam kitab ini disebutkan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal itu muncul karena orang tersebut belum mengenal Allah Ta'ala dengan baik. Belum mengenal Allah Ta'ala dengan baik. Ya, kita kenal Allah Ta'ala dari mana? Dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya yang husna. Dari situlah kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyakan kepada diri sendiri, apa sebabnya ingin dilihat orang? Apa sebabnya ingin dipuji-puji oleh orang? Apa manfaatnya yang ingin kita ambil dari mereka? Toh pada akhirnya yang kita harapkan hanya ganjaran dari Allah Ta'ala. Ya. Yang sakitnya lagi berharap dipuji, berharap dilihat, ternyata nggak ada yang puji, nggak ada yang lihat. Itu kan hancur sana sini kan, pengen dipuji nggak ada yang puji, pengen dilihat ternyata nggak ada yang ngelihat juga. Udah rusak niatnya, malah nggak dapat apa-apa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang dirahasiakan oleh hambanya dan apa yang ditutup-tutupi oleh hambanya. Ikhlas, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala pasti akan ada nilainya. Dan perbuatan yang walaupun di pandangan manusia sangat besar, sangat banyak yang dia lakukan, tapi Allah Ta'ala maha tahu apakah dia ikhlas atau tidak. Maka ketahuilah, innallaha alimun bidzatis sudur, bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui isi hati manusia.
Apa yang kita harapkan ya? Apa yang kita harapkan? Makanya dalam satu riwayat disebutkan nanti di Yaumul Mahsyar ya. Di Yaumul Mahsyar terhadap orang-orang yang berbuat syirik ya, terhadap orang-orang yang ingin dipuji, ingin diperhatikan oleh orang. Maka ketika di sana Allah Ta'ala akan mengatakan kepada hamba tersebut, udah sana, silahkan kamu minta balasan, minta ganjaran dari orang-orang yang dahulu kamu ingin pujian darinya, ya, ingin pembicaraan darinya, ingin sesuatu yang dibicarakan oleh mereka, dilihat oleh mereka. Silakan sana, minta ganjaran dari mereka. Apakah mereka bisa memberi ganjaran terhadap amalmu ini, terhadap perbuatan itu? Tentu tidak mungkin. Ini yang betul-betul harus kita tanamkan kepada kita. Pertanyaan begitu. Wah, pengenlah ditengok si fulan. Tanyakan balik, emang kenapa kalau ditengok si fulan? Apa untungnya untuk kita kalau kita dilihat oleh si fulan? Pengenlah dipuji oleh mereka-mereka ini. Emang apa untungnya kalau mereka memuji? Sejauh mana dia bisa memberi manfaat dari pujian-pujian itu? Gimana dengan akhirat kita? Ini pertanyaan itu harus terus dilawan gitu kan. Ketika ingin dipuji, ketika ingin dipertontonkan, maka itu pertanyaan harus muncul berikutnya. Apa untungnya? Apa manfaatnya? Ya. Cukup Allah Ta'ala yang maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Nah begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi, lebih jelas lagi melalui nama-namanya dan melalui sifat-sifatnya, ini yang akan membuat kita mudah-mudahan bisa lebih ikhlas dalam beramal. Karena kita tahu Allah Ta'ala adalah sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma anna bidhallamil abid. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Artinya apa? Sekecil apapun yang kita lakukan akan ada ganjaran, ya. Begitu juga sebaliknya, maksiat juga sekecil apapun akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hal ini juga kita perlu tahu bahwa penyakit ini, virus ini tidak hanya menyerang orang-orang awam, tidak. Bahkan orang-orang yang menurut kita seorang alim, menurut kita orang soleh, mereka juga nggak selamat. Mereka juga nggak selamat. Maka dari sisi itu perlu kita perhatikan bahwa dalam menjaga hati memang tugas kita masing-masing. Tak pandang Anda orang alim atau bukan, tak pandang Anda dianggap soleh atau bukan, Anda tetap harus jaga keikhlasan. Di sisi lain, bantulah saudara kita untuk menjaga keikhlasannya. Contohnya seperti apa? Kalau ada saudara kita terlihat dia beramal soleh, kita tahu itu, rahasiakan itu. Cukup sudah. Kita saja yang tahu. Cukup sudah. Ataupun dia beramal soleh di depan kita, sudah. Nggak usah dipuji-puji. Biasa saja. Dia mau sekian mau melakukan ini dan itu, biar. Walaupun hati ini memuji, walaupun hati ini benar-benar bangga dengan hal itu, walaupun hati ini benar-benar kagum terhadap perbuatannya, cukup simpan dalam hati. Karena kalau itu terungkapkan dengan lisan, membahayakan hati saudara kita. Sayang, ya kan? Itulah bentuk sayang kita, bentuk kita benar-benar menjaga ukhuwah sesama muslim. Kita saling menjaga amal kita. Jadi melihat dia beramal, sudah, bismillah, mudah-mudahan, doakan saja. Doakan mudah-mudahan amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, cukup. Nggak usah puji, nggak usah, wah mantap kali kau ya. Bisa kau kayak gitu ya. Aku pengen kali kayak kau lah ini. Caranya gimana kan? Nah, yang kawan tadi awalnya udah ikhlas. Nah, ya kau tengoklah siapa aku kan gitu jadinya. Hancur ya ikhwah. Kasihan, hancur kawan tuh. Ya kan? Hancur. Makanya kita, selain tadi ya, kita masing-masing menjaga amal kita agar tetap sesuai di koridornya, ikhlas karena Allah Ta'ala, kita bantu juga kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, bila perlu kalau ada yang coba-coba mau riak misalnya kan, sengaja dia jam-jam 3 malam buat status, alhamdulillah bisa terbangun, nggak usah dikomen, udah diemin aja, nggak usah dikomen. Ada gitu Ustaz ya? Mana tahu kan, kadang-kadang kan ada yang begitu, alhamdulillah terbangun kan gitu, nggak usah dikomen, diemin aja. Apa? Biar bantu dia. Nggak ada yang puji kok, besok-besok lagi nggak usah lah gini-ginian yang gitu. Nggak ada yang puji, ngapain? Udah, nggak usah dinasihati. Kau kayak gitu aja kau pamer. Nggak usah dikomen dah. Cukup, diam aja. Dengan itu dia akan
mikir sendiri kan, ngapain juga kan itu kan. Kan kita maunya tadi tuh, orang itu berpikir ulang ketika dia mau pengen dipuji, pengen dilihat, maka dia harus berpikir ulang bahwasanya apa untungnya. Apa manfaatnya kemudian ketika dipuji, apa manfaatnya ketika dilihat. Ya udah, ketika dia berusaha pamerkan, diamkan. Nggak usah, udah, no comment. Nggak usah dikomen. Biar aja dulu sampai dia berpikir, ternyata nggak ada untungnya. Ternyata nggak ada untungnya, pengen dipuji juga. Ya, baru nanti di kemudian hari kalau antum mau nasihati silahkan. Nah gitu. Nah itulah pentingnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi begitulah kita menjaga circle kita, menjaga lingkungan kita. Selain menjaga diri kita, jaga orang-orang di sekitar kita. Nggak usah terlalu dipuji-puji terhadap prestasi yang sudah dia lakukan. Anda kagum, silahkan. Anda sangat suka dengan apa yang dia lakukan, silahkan simpan dalam hati. Ya, sampai nanti mungkin ya, kalau beliaunya sudah meninggal dunia, baru ceritakan, silahkan. Orangnya udah selamat. Orang kalau udah meninggal nggak ada sirik-sirikan lagi. Begitu dia meninggal, dikuburkan, ceritakanlah semua kebaikannya. Bapak ini sebenarnya dulu gini-gini loh. Udah ceritain suka hati. Setelah meninggal, tapi tujuannya sebagai ibroh ya. Tujuannya sebagai ibroh, sebagai motivasi untuk yang lainnya. Iya dulu aku nggak berani cerita, ya kan gitu. Nggak berani cerita sepanjang hidup beliau. Ini karena beliau udah meninggal, aku ceritakan sama kalian. Orangnya ini gini. Kenapa kita nggak bisa buat kayak beliau? Begitu. Tapi orangnya udah nggak ada ya. Dengan kematian seseorang dia sudah selamat dari perbuatan syirik tadi, gitu. Jadi dia tidak akan lagi riya, udah meninggal mau apa lagi. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Itu tadi. Karena syirik kecil ini, riya ini tidak memandang bulu, semua pasti kena. Semua kena jatahnya masing-masing. Yang alim, yang saleh, yang awam, semuanya kena di posisinya masing-masing. Gitu. Yang awalnya sudah ikhlas, bla bla bla, lalu pada akhirnya muncul pingin kedudukan, muncul pingin pujian. Nah ini tidak ada seorang pun yang selamat. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana ya? Bagaimana dengan apakah benar-benar begitu kita rusak niatnya ketika beribadah di tengah ibadah tadi ya, seperti kita contohkan sholat misalnya di rakaat kedua ada orang lain di samping atau di belakang, lalu kita terdetak, pinginlah memperbaiki sholatnya, biar ku tunjukkan sama dia sujud yang bagus tuh kayak mana, biar ku tunjukkan sama dia rukuk yang bagus tuh kayak mana gitu kan. Maka apa hukumnya? Apakah betul-betul dah habis tuh sia-sia gitu kan? Amalnya habis sia-sia. Maka di sini dipisah ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau niatnya dari awal memang pengen dipuji, memang pengen dilihat, memang pengen diperhatikan dan bertahan itu sampai akhir, udah selesai. Ya. Jadi ini seperti pembahasan kita yang lalu. Memang niatnya itu tidak lillah ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masalahkan yang kedua. Yang kedua, bagaimana kalau di tengah-tengah munculnya tadi? Awal-awal udah bagus-bagus ikhlas, cuma di tengah-tengah muncul ingin dilihat. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau ada rasa ingin menolak rasa itu. Jadi misalnya tadi ya ingin dipuji, udah rakaat kedua, mau masuk rakaat ketiga, tadi pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dilihat bagus. Namun hatinya menolak itu. Wah ini gak betul nih, gak ikhlas nih kayak gini caranya. Jadi berusaha untuk menghilangkan rasa itu. Enggak lah, ya Allah jagalah keikhlasan, ya Allah gak maulah. Untuk apa juga, apa untungnya juga kalau dia lihat kan gitu kan. Masalah ngajarin dia cara sholat, banyak cara, gak mesti waktu sedang sholat kayak begini ngajarin orang sholat. Belum tentu juga dia melihat, belum tentu juga dia nanti kagum dengan sholat kita. Sudah minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk diperbaiki hatinya. Nah kalau ada rasa ini, ingin memperbaiki niat terus, ini yang masih diampuni. Ya, ini yang masih diampuni. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni umatku yang dia hanya berbicara dalam hatinya saja. Sebelum itu menjadi sebuah amalan atau menjadi sebuah ucapan. Nah, jadi tadi niatnya ingin nanti kutunjukkan cara sujud yang bagus, kutunjukkan cara rukuk yang belum lagi itu enggak betul, jangan gitu niatnya, enggak bagus nih. Insya Allah masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang pertama. Jadi selama masih ada rasa memperbaiki niatnya, menolak
bisikan-bisikan setan itu untuk pengen dilihat, untuk pengen dipuji, selama dia berusaha menolak itu, diampuni oleh Allah Ta'ala berdasarkan hadis tadi. Namun kalau dia nikmati rasa itu, ya kan, udah rakaat kedua tadi contohnya, lalu betul-betul sampai salam, wah, biar tahu dia gimana caranya sholat yang benar itu, sampai salam. Ini sama seperti yang pertama tadi, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Allah Ta'ala tidak akan mau menerima amalan yang bercampur antara ikhlas karena Allah Ta'ala dengan tujuan ingin kepada manusia, pujian manusia dan lain sebagainya. Namun kalau tadi dia berusaha untuk menolak itu, berusaha menghilangkannya dari dirinya, insya Allah ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari perasaan yang seperti itu, ya, karena dia datang begitu saja, dan itu atas bisikan dari iblis. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana pula dengan seorang yang sudah beramal, lalu orang kagum dengan amalnya, kagum terhadap amalnya, lalu muncullah pujian-pujian tanpa diminta oleh yang bersangkutan, ya. Yang beramal tadi nggak minta dipuji, tapi pujian itu muncul begitu saja dari orang-orang, wah bagus sekali bla 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 segala macam. Gimana? Apakah ini sudah langsung jatuh dalam perbuatan syirik? Apakah ini juga sudah masuk dalam perbuatan riya? Karena secara zahir seperti riya, ya. Secara zahir seperti riya, yaitu sebuah amal soleh yang dipuji-puji oleh orang lainnya. Secara zahir sepertinya ini perbuatan riya. Apakah ini terjatuh seperti itu? Tidak, ya. Tidak. Ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah ditanya oleh seorang lelaki, su'ila 'anil rajuli ya'malul 'amala minal khairi yahmaduhu an-nas 'alaihi. Yaitu beliau ditanya tentang seorang yang beramal soleh lalu orang memuji-muji si pelakunya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Tilka ajilun, ya. Tilka ajilun busyral mu'min, ya. Itu adalah merupakan berita gembira yang dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama orang itu masih menjaga keikhlasannya, ini adalah sebuah berita sepertinya Allah Ta'ala memang menerima amalan orang tersebut. Karena dalam hadis Nabi SAW yang lainnya mengatakan bahwa jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan sampaikan kepada hamba-hamba yang lain untuk mencintai hambanya ini. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak semerta-merta kemudian ada seorang beramal soleh lalu mendapat pujian dari orang lain terhadap amalnya tersebut, padahal yang bersangkutan tidak ingin dipuji, maka ini tidak semerta-merta masuk dalam kategori syirik, ya. Ini beliaunya insya Allah tetap, tapi ini seperti kata Rasulullah SAW, bahwasanya ini seperti sebuah kabar gembira, ya, sebuah kabar gembira di awal yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya tentang bahwa Allah Ta'ala menerima amal soleh hambanya tersebut. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perlu bagi kita untuk terus mengoreksi niat, ya, mengoreksi hati kita dalam setiap amal ibadah kita, yang tentunya kita tidak baik kalau kita kemudian lalai dari memeriksa hati ini, ya kan. Bisa saja terkadang amalan yang tampaknya ikhlas padahal tidak ikhlas. Namun terkadang pula ada amalan yang seolah-olah ingin dipuji padahal pelakunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kita tidak dalam rangka menilai-nilai isi hati orang lain. Kita tidak dalam rangka memberikan poin-poin kepada orang lain terhadap apa yang menjadi perbuatan hati mereka. Namun kita masing-masing mengoreksi diri kita. Kita yang tahu tentang diri kita sendiri. Bisa jadi orang melihat seolah-olah kita ini berbuat ikhlas, padahal kita tahu tadi kita melakukannya tidak ikhlas. Bisa jadi mungkin orang menuduh kita tidak ikhlas, tapi kita sendiri yang tahu bahwasanya yang saya lakukan ini hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kita menilai diri kita masing-masing, kita perbaiki diri kita masing-masing. Adapun orang lain, mereka akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.